damai di hati. Puji Tuhan, hari ini sebagai umat kepunyaannya, kita akan bersama merayakan Hari Raya Pentakosta. Saya undang jemaat baik yang di rumah maupun yang ada di gedung gereja ini, kita bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, hari ini ada sukacita dan kebahagiaan yang besar dialami oleh seluruh orang-orang percaya. Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati dan yang sudah naik ke sorga, dialah juga yang menganugerahkan Roh-Nya yang kudus kepada kita semua. Marilah kita bersorak-sorak, memuji dan mengagungkan Allah Tritunggal yang kudus. Jemaat sekalian, bersama kita muliakan Allah Bapa kita dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 242 ayat 1 dan 2. Muliakan Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh Penghibur. Mari kita tahbiskan ibadah ini. Ibadah Hari Raya Pentakosta pertama ditahbiskan hanya di dalam nama Tuhan Allah yang pada hari-hari akhir ini sudah dan sementara mencurahkan Roh-Nya ke atas semua orang. Amin. Salam kasih dari Tuhan Allah, Bapa di dalam Yesus Kristus, dan melalui Roh Kudus bagi saudara sekalian. Haleluya. Dan bagi saudara juga, haleluya. Puji Tuhan, jemaat sekalian, rekan-rekan pelayan khusus, mari kita melakukan Roh Kudus Kau hadir di sini. Jemaat disilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, Tuhan adalah pengasih dan penyayang. Dia selalu menunjukkan wajahnya kepada kita dan kita bertanya, apakah kita layak di hadapan Dia yang Maha Kudus itu? Mari saya ajak sejenak kita bersaat teduh. Apakah kita layak di hadapan
Allah yang Maha Kudus itu. Baiklah kita jujur terhadap diri kita dan terhadap Dia, Allah yang kudus. Datanglah di hadapannya dan akuilah kelalaian kita, ketidaksungguhan dalam tugas pelayanan kita, serta keikutsertaan kita dalam dosa-dosa dunia masa kini. Marilah kita mengakui segala kegagalan kita dalam melaksanakan kehendak-Nya. Dan kita pinta kemurahan-Nya lagi. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mendengar segala keluhan, segala keluh kesah kami umat-Mu. Yang secara sadar maupun tidak sadar, kami sudah menyakiti hati-Mu Tuhan. Sebagai ayah dan ibu, seringkali kami merasa kami sudah melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara sempurna. Tetapi bagi anak-anak, waktu dan perhatian orang tua masih terasa kurang. Sebaliknya sebagai anak-anak, kami sering membangkang kepada orang tua kami. Kehidupan kakak beradik, sanak bersaudara, kehidupan bertetangga, kehidupan berjemaat dan bermasyarakat. Kami telah berupaya Tuhan, tetapi oleh karena keterbatasan, kami sering menyakiti-Mu. Oleh karena itu dengan kerendahan hati saat ini, umat-Mu memohon pengampunan dan belas kasihan-Mu. Dengarkanlah setiap pengakuan kami yang kami bawa dengan penuh ketulusan hati. Ini doa kami, Tuhan Yesus, dengarlah. Amin. Jemaat bersama, kita lakukan NNBT nomor 31 dalam dunia penuh kemenangan. Bersama kita lakukan. Dalam dunia Berita anugerah Allah dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38b sampai 39. Demikian. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, itu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Mari bersama kita lakukan, datanglah ya sumber rahmat.
Saat ini kita akan dalam ajakan untuk hidup menurut Roh. Galatia 5 ayat 13 sampai 26. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Maksudku ialah, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Kita sambut dengan melakukan bersama Roh Kudus tetap teguh. Puji syukur kepada Tuhan, saat ini kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Marilah umat Tuhan, sebelum kita mendengarkan sapaan berita firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan berdoa. Kesukacitaan dan kegembiraan kami, di mana kami boleh merayakan peristiwa ketuangan Roh Kudus yang boleh hadir di tengah-tengah kehidupan murid di dunia ini.
Ya Bapa di sorga, dalam kesempatan ini, kami rindu mau belajar memahami firman-Mu. Kehendak-Mu yang jadi dan bukan kehendak kami. Siapkanlah hati dan pikiran kami. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Kami siap sedia mendengarkan akan firman. Amin. Marilah umat Tuhan, kita membaca Alkitab yang terambil di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 14 hingga ayat yang ke-40. Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya, telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Sebab Daud berkata tentang Dia, "Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Sebab Engkau tidak menyerahkan aku kepada dunia orang mati, dan tidak membiarkan orang kudus-Mu melihat kebinasaan. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Engkau akan melimpahi aku dengan sukacita di hadapan-Mu. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Karena itu, ia telah melihat ke depan dan telah berbicara dengan kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa Dia tidak ditinggikan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kamu semua adalah saksi. Dan sesudah Ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu,
maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Sebab bukan Daud yang naik ke sorga, malahan Daud sendiri berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosa. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka. Katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Tema perenungan firman kita saat ini ialah kuasa Roh Kudus tidak dapat dibatasi oleh zaman dan bangsa. Selamat merayakan hari ketuangan Roh Kudus. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Peristiwa pencurahan Roh Kudus atau Pentakosta merupakan satu berita yang menyejarah, yang tidak dapat dilupakan, tidak dapat diabaikan oleh gereja sepanjang sejarah ini. Gereja sebagai persekutuan umat Tuhan, orang yang percaya, yang mau rindu untuk belajar, memahami kehendak Tuhan. Suara rasuli yang diperankan oleh Kefas atau Simon Petrus bersama dengan ke-11 murid Yesus lainnya begitu menggemparkan, dan ternyata kekuatan Roh Allah yang kudus begitu nyata dan jelas melingkupi perjalanan hidup para murid sebagai hamba Allah, sebagai seorang rasul Yesus Kristus. Dan ternyata juga apa yang terjadi dalam kondisi saat itu, bahwa Roh Kudus Allah tidak dapat dibatasi oleh zaman dan bangsa tertentu. Sangat spektakuler memang bahwa terjadi hal-hal yang menakjubkan, hal-hal yang begitu ajaib, yaitu kuasa Roh Kudus membangun satu persekutuan umat Tuhan atau gereja yang injili bagi masyarakat atau umat Tuhan yang ada di kota Yerusalem. Saudara-saudaraku yang setia melayani Tuhan, sebagai pekabar Injil yang luar biasa, yang selalu memberi diri, mengabdikan diri dalam karya pelayanan Allah, menyampaikan firman, bahkan menampilkan fisik kita, tubuh kita dalam pekerjaan Roh Kudus. Bahasa firman Allah yang disampaikan oleh Simon Petrus justru merupakan suatu counter balik terhadap satu tuduhan para pemimpin agama Yahudi bahwa para murid yang berbicara dalam berbagai macam bahasa telah mengalami satu kemabukan atau mabuk dari anggur manis. Saudara-saudara,
Hal yang pertama yaitu bahasa apologet atau ungkapan sanggahan balik dari Petrus sebagai wakil dari para murid yang ada. Sebagai Rasul Yesus Kristus menyatakan pada hari ini kuasa Roh Kudus terjadi pada pukul 9 pagi. Itulah sebabnya para murid Yesus Kristus sangat tidak mungkin kalau mereka betul-betul mabuk oleh anggur manis. Jadi itu salah dalam pandangan mereka. Sepertinya nubuatan Nabi Yoel yang menyatakan ungkapan hati Tuhan dinyatakan oleh Roh-Nya dengan ketuangan Roh Allah yang kudus akan membawa pendamaian antara Allah dan umat ciptaannya. Karena itu, jaminan kedamaian atas jiwa kita supaya terhindar dari satu kematian yang kekal. Yang jelas, prinsip Alkitabiahnya adalah akibat dosa selalu menghasilkan penderitaan, kesusahan, tangisan, dan kematian. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan. Di saat Adam dan Hawa berbuat dosa, tentunya hal ini mengakibatkan terjadi keterpisahan hubungan antara manusia dengan sang pemilik hidup ini, yaitu Allah Bapa di sorga. Akibatnya ada garis pembatas yang menghalangi umat manusia yang mau datang kepada Allah. Dan ternyata itu masih terjadi hingga saat ini. Keterbatasan, ketidaksanggupan manusia, ketidakmauan manusia yang tadinya menikmati suasana surgawi di Taman Eden, baik secara spiritual maupun material, yang sekarang telah berubah menjadi satu kutuk. Dapat kita lihat dalam Kejadian pasal 3 ayat 16 sampai 19. Dan tidak mengherankan bahwa kehidupan di dunia ini telah dipenuhi oleh penderitaan dan sakit penyakit. Kita tidak bisa memungkiri hal ini. Karena itu Allah sebagai sumber berkat yang sejati, jikalau hidup kita ini tentunya mengharapkan dan menginginkan supaya selalu mau diberkati oleh Allah, sang pemilik hidup kita. Hal yang kedua ialah kesaksian iman para murid terjadi karena kuasa Roh Kudus dari anak manusia, yakni Yesus orang Nazaret, yang kata Petrus dalam bagian Alkitab, yang kamu aniaya itu. Peristiwa penyalipan itu merupakan satu penderitaan Mesias, anak manusia terhadap kematian dan kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga setelah ia mati. Sebagaimana ini juga telah dinubuatkan oleh Nabi Yoel. Catatan ketiga ialah penegasan Rasul Petrus terhadap khotbahnya saat itu, yakni bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi diri untuk dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus sebagaimana ini terungkap dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-28. Saudara-saudara,
Sepertinya kita harus menyadari akan pekerjaan Roh Kudus itu, yang adalah yang dikaruniakan Allah kepada gerejanya, kepada kita semua dalam situasi kekinian, yaitu melihat tanda-tanda zaman yang terjadi. Saudara-saudara, marilah kita belajar selalu untuk mengintrospeksi, mengevaluasi, melihat diri kita sendiri dalam tugas dan tanggung jawab kita sebagai gereja Tuhan yang dipersiapkan Allah untuk hidup dan berkarya di tengah-tengah dunia ini. Di mana gereja akan semakin berani dengan lantang untuk menyampaikan berita Injil Yesus Kristus yang disampaikan ke seluruh penjuru bumi ini. Bahwa orang yang dipimpin oleh Roh Kudus tidak akan memberitakan Injil hanya dengan sekedar dengan kata-kata, tetapi lewat sikap hidup keseharian. Jadi khotbah lewat perilaku kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Marilah saudara-saudaraku dalam Tuhan, kita buka cakrawala berpikir kita bahwa karya Roh Allah itu telah menyelamatkan manusia dari lumpur dosa. Dalam situasi pandemi COVID-19 atau penyakit corona, sepertinya Allah memberikan satu ujian iman bagi saudara-saudara dan saya. Apakah kita akan tetap tekun dalam peribadatan, dalam kesaksian, dalam pelayanan kita? Apakah kita akan tetap taat dan setia mengandalkan Tuhan dalam hidup ini atau bagaimana? Marilah saudara-saudaraku dalam Tuhan, kita berjuang dalam hidup ini, kita belajar untuk banyak memahami maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita berjuang untuk sukses dalam segala kehidupan keseharian kita, dalam segala tugas dan tanggung jawab kita. Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini harus jadi sukses. Dan tentunya kita harus berupaya menjadi berkat bagi orang banyak. Sola Scriptura. Amin. Marilah umat Tuhan kita semua berdiri. Kita mengaku iman kita dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman Rasul. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Marilah umat Tuhan, kita mempersembahkan persembahan syukur kita kepada Allah. Dan firman Tuhan dalam Alkitab, dalam Matius 5 ayat yang ke-7 berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Menyanyi, rindukah engkau mendapat berkat Tuhan.
Tuhan, setelah kita tadi disegarkan oleh firman dan boleh membawa persembahan, saatnya jemaat Tuhan, kita akan membawa segenap doa-doa kita, doa syukur, doa permintaan kita untuk keselamatan bangsa dan negara kita. Kita mendoakan bagi jemaat kita mendoakan bagi teman-teman pelayan khusus, kita mendoakan akan pemerintah kita dari pusat sampai dengan ke daerah-daerah, termasuk di tempat kita di Kelurahan Kolongan dan Kolongan 1. Mari semua kita satu di dalam doa, dan untuk doa umum akan dituntun oleh Bapak Ketua Jemaat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang baik, di hari Pentakosta ini, kami datang bergembira, bersyukur atas segala berkat dan rahmat-Mu bagi kami. Ucapan syukur boleh kami miliki dalam kesempatan ini Bapa. Kami boleh menikmati hidup karena segala perbuatan Tuhan, perkenanan Tuhan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Sehingga ada sebagian jemaat-Mu yang menikmati suasana syukur karena hari ulang tahun mereka selang minggu ini. Ibu Penatua Melani Rau, Bapak Michael Johan Wongkar, Ibu Profesor Dr. Meiti Shane Rampe, Pemuda Axel Patrick Mumek, Ibu Evi Fania Mameru, Ibu Medi Mariani Manto, Pemuda Cecilia Gloria Paulus, Ibu Lady Maggie Limpele, anak Giselle Lovely Clarissa Manampiring, Bapak Meki Maria Turangan, Ibu Christine Goni, Bapak Paul Petrus Palit, anak Miracle Wungkar, Bapak Efradus Franz Mait, Ibu Meiti Linu, Ibu Sandra Langi, Ibu Koni Erni Rengkuan, Bapak Lotik Pio, Pemuda Sandi Salomo Saruan, Ibu Fani Olvin Gosal, Bapak Maksi Riki Montolalu, Ibu Meiti Mariani Pio, Ibu Shana Mary Loho, Bapak Rudi Wola, Ibu Meiti Pondaah, Pemuda Ivanska Torik, Bapak Dr. Karen Pontoan, Bapak Willemait, Bapak Tiwo Rampe Hendrik, Ibu Linda Pio, Bapak Meili, Meihi, Midi Nelson Muaya, Ibu Meita Gosal, anak Dafrila Mairan Winarungan, Ibu Esther Mandagi,
anak Princess Clarissa Pitoy. Demikian juga ya Tuhan, keluarga-keluarga yang menikmati suasana syukur atas hari ulang tahun perkawinan mereka. Termasuk ucapan-ucapan syukur lainnya, di mana kami boleh menikmati kebahagiaan dan kesukacitaan. Kami boleh Engkau sehat-sehatkan dalam kesempatan ini. Berkati seluruh umat-Mu yang ada di dunia ini. Secara jujur kami masih khawatir karena wabah penyakit pandemi COVID-19. Sekiranya Engkau menghindarkan kami dari sakit dan penyakit, termasuk juga dengan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kami ini. Berkati pemerintah kami, mulai pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Bapak Gubernur Oli Dondokame Sarjana Ekonomi, Wakil Gubernur Penatua Dr. Andes Stephen Kando, bahkan aparat pemerintahan yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Saya mau berdoa untuk pemerintah kami yang ada di kota Tomohon ini. Bapak Wali Kota Tomohon, Jimmy, Feidi, Eman, SEAK, CA. Ibu Wakil Wali Kota Tomohon, Shirley Adalin Sompotan. Bahkan aparat pemerintah yang ada di kota Tomohon ini, termasuk Lurah Tomohon, Lurah Kolongan dan Kolongan 1. Lurah Kolongan Bapak Yons Andris Mait, Lurah Kolongan 1 Bapak Nofri Pio. Tuhan, diberkatilah kami, umat gembalaan-Mu. Sekiranya kasih Tuhan boleh bersama-sama dalam hidup kami. Selalu kami menikmati kebahagiaan dan kesukacitaan, baik yang ada di tempat ini, maupun jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, atau di mana saja mereka pergi dan berada. Engkau andalan kami, sebagai sumber hidup kami. Berkati para medis yang selalu memberi diri mereka jadi garda terdepan dari penyebaran, dari upaya menanggulangi penyebaran wabah penyakit COVID-19 ini. Ya Tuhan, ialah kami, untuk ketiga TV kabel yang turut menyiarkan siaran rekaman ataupun siaran-siaran langsung yang boleh kami laksanakan dalam kehidupan pelayanan jemaat kami ini. TV kabel M-Vision, TV Kuranga, dan Surya Santosa. Berkati pimpinan mereka Tuhan. Kami datang pada Bapa di sorga. Tadi kami boleh diingatkan oleh firman-Mu. Kiranya Engkau dapat mengokohkan kehidupan kami, memampukan kami untuk tetap setia, teguh dan taat kepada-Mu, ya Tuhan. Kami memohon pada-Mu Bapa, berkati segala usaha kami, pekerjaan kami yang kami lakukan, dalam setiap pekerjaan, dalam setiap situasi yang ada saat ini Tuhan. Begitu juga dengan persekutuan gereja-Mu yang ada di dunia ini, termasuk persekutuan gereja Masehi Injili di Minahasa.
kepada pemimpin gereja kami, dalam hal ini Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, mulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim, Pendeta Dr. Hein Arina, para wakil ketua yang ada, sekretaris, wakil-wakil sekretaris, bendahara, dan wakil bendahara, bahkan semua anggota BPMS gereja kami ini. Kami berdoa untuk jemaat kami Tuhan, pelayanan di jemaat kami Tuhan, para pemimpin, para hamba Tuhan, yang selalu standby dan siap sedia memberi dalam tugas dan tanggung jawab kami. Persiapkanlah kami untuk berjuang terus, apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini, tetap komit dalam karya pelayanan Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Kami mau melanjutkan persekutuan ini Tuhan, sebagai keluarga kerajaan Allah dalam medan pelayanan kami, sebagai gerejamu di muka bumi ini. Kami mau berdoa bagi mereka yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah beberapa waktu ke depan. Berkatilah segala perjuangan dan rencana mereka. Inilah doa kami Bapa di sorga. Di dalam nama-Mu kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita sekalian bangkit berdiri, menutup rangkaian ibadah merayakan Hari Raya Pentakosta. Kita lakukan klik nomor 106, peganglah tanganku Roh Kudus.
siapakah ia akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Ini aku, utuslah aku. Terimalah berkat Tuhan. Pergilah, terimalah Roh Kudus, kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, menyertai saudara-saudara. Ibadah selesai. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elim Kolongan serta pelayan khusus mengucapkan banyak terima kasih kepada kadim kita di pagi hari ini, Bapak Pendeta Stefan Bons Manengke, Master Teologi yang sudah melayani firman Tuhan, membagi berkat bagi kita sekalian. Disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati pelayanan serta keluarga yang ada. Dan disampaikan juga terima kasih kepada perangkat pelayanan yang telah melaksanakan tugas di saat ini, pemain musik Bapak Robert Paat, Prokantor, Penatua Victor Rengkuan dan Siamas Rifo Wenur, serta pendamping Kadim Penatua Meilan Rau. Disampaikan terima kasih, Tuhan memberkati. Begitu juga kepada Penatua Pingkan Lululangi dan juga Ibu Pendeta Treasure Olha Bolalosu yang berkenan untuk hadir di saat ini. Dan disampaikan terima kasih juga kepada panitia Hari Raya Gerejawi yang sudah memfasilitasi kegiatan kita, peribadatan kita di saat ini maupun waktu-waktu yang lalu, serta rencana untuk kegiatan-kegiatan ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Dan disampaikan selamat kepada pria Kombapa Jemaat Gemim Elim Kolongan yang merayakan Hari Persatuan Pria Kombapa Gemim di saat ini. Tuhan memberkati pelayanan dan usaha kerja yang dilaksanakan. Dan sebagai informasi, saat ini kita masih dalam kegiatan ibadah-ibadah di rumah. Jadi sampai saat ini belum ada himbauan dari pemerintah maupun gereja untuk berkumpul, untuk mengadakan perkumpulan baik ibadah maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Untuk itu mohon supaya kita tetap bersabar di rumah. Saat ini kami juga akan membacakan rencana pernikahan dan kepada Saudara Stardo dan juga Saudari Desi untuk boleh berdiri di tempat. Rencana peneguhan nikah Jemaat Gemim Elim Kolongan pada hari Jumat tanggal 12 Juni tahun 2020 di Gereja Masehi Injili di Minahasa, Elim Kolongan hendak bermaksud melangsungkan pernikahan. Nama Stardo Riddle Swartz Lender Mait. Tempat tanggal lahir Tomohon 12 Juni 1994. Umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan mahasiswa. Tempat kediaman lingkungan 7, Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomon Tengah, Kota Tomohon. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Herson Mait, umur 51 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan pedagang. Tempat kediaman lingkungan 7, Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomon Tengah, Kota Tomohon. Dan Rahel Sambentiro, umur 48 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan mengurus rumah tangga. Tempat kediaman lingkungan 7, Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomon Tengah, Kota Tomohon. Dan nama Desi Anastasia Ponto,
Tempat tanggal lahir Tomohon 30 Desember 1995, umur 24 tahun. Agama Kristen Protestan, pekerjaan karyawan swasta. Tempat kediaman lingkungan 2, Kelurahan Kamasi 1, Kecamatan Tomon Tengah, Kota Tomohon. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Oli Afra Ponto, umur 55 tahun, agama Kristen Katolik, pekerjaan wira swasta. Tempat kediaman lingkungan 2, Kelurahan Kamasi 1, Kecamatan Tomon Tengah, Kota Tomohon. Demikian pengumuman ini telah dibuat dan untuk diketahui, Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Elim Kolongan sudah bertanda Ketua Pendeta Stephen Bons Manengke, Master Teologi, Sekretaris Syamas Daniel Rau, SH. Terima kasih, silakan duduk. Dan yang kedua, rencana pencatatan perkawinan yang bersangkutan saat ini masuk di gereja yang ada di Membe, Kabupaten Minahasa Utara. Pada hari ini, Selasa tanggal 12 Mei tahun 2020, saya Albert J. Tulus SH, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, selaku pejabat pencatat sipil, pejabat khusus di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, mengumumkan di kantor ini, yakni kantor tempat menyelenggarakan daftar-daftar catatan sipil, bahwa pada hari Selasa tanggal 9 Juni tahun 2020, jam 9.00 WITA, tempat kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon bermaksud hendak melangsungkan pencatatan perkawinan. Nama Viali Juneldi Kasih, tempat tanggal lahir Sorong 25 Juni 1992, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan kepolisian Republik Indonesia. Tempat kediaman Jaga 6 Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Dahulu belum pernah kawin. Anak laki-laki dari Mary Lilia Kasih, umur 50 tahun, agama Katolik, pekerjaan mengurus rumah tangga. Tempat kediaman Jaga 6 Desa Laikit, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara. Dan nama Deborah Kristiani Vola, SEME. Tempat tanggal lahir Tomohon 22 Desember 1992, umur 27 tahun, agama Kristen, pekerjaan karyawan swasta. Tempat kediaman lingkungan 3, Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomon Tengah, Kota Tomohon. Dahulu belum pernah kawin. Anak perempuan dari Rudi Wola, umur 61 tahun, agama Kristen, pekerjaan pensiunan. Tempat kediaman lingkungan 3, Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomon Tengah, Kota Tomohon. Dan Julin Pakasi, umur 55 tahun, agama Kristen, pekerjaan mengurus rumah tangga. Tempat kediaman lingkungan 3, Kelurahan Kolongan, Kecamatan Tomon Tengah, Kota Tomohon. Demikian pengumuman ini telah dibuat dan saya tanda tangani. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tomohon, Albert J. Tulus SH, Pembina Utama Muda, NIP 19650616 199303 1008. Demikian tambahan berita jemaat di saat ini. Atas perhatian disampaikan. Terima kasih. Shalom. Panitia Hari-Hari Raya Gereja mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh saudara-saudara yang sudah berkenan memberikan sumbangan dana kepada panitia Hari-Hari Raya Gereja dalam rangka pengadaan alat penunjang ibadah baik secara live streaming maupun dalam ibadah-ibadah hari Minggu. Ucapkan terima kasih kepada keluarga Liu Lengkei, Bapak Herbie Goliot, Nofri Kalalo, Ibu Foni Goliot yang ada di Amerika, yang telah memberikan sumbangan kepada panitia sebesar Rp3.700.000. Kepada Ibu Elsie Goni dalam keluarga Drake Goni di Amerika, yang telah memberikan sumbangan kepada panitia sebesar Rp700.000. Kepada Bapak Herbie Goliot dalam keluarga Goliot Pitoy di Amerika, yang telah memberikan sumbangan berupa mikrofon mikro untuk Kadim yang akan digunakan pada ibadah-ibadah. Dan kepada keluarga Syamas Herson Mait, keluarga Mait Sambentiro, sebesar Rp250.000. Untuk itu panitia mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan yang sudah diberikan kepada panitia, dan panitia juga masih mengharapkan bantuan dana dari saudara-saudara
yang berkerelaan untuk memberikan bantuan kepada panitia guna penunjang alat ibadah, baik secara live streaming maupun ibadah-ibadah pada hari Minggu. Dan panitia mengajak kepada seluruh saudara-saudara jemaat-jemaat sekalian untuk tetap selalu menjaga kesehatan serta melaksanakan maklumat dari pemerintah dan Kepolisian Republik Indonesia. Serta kita berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar supaya virus ini dijauhkan daripada kita dan kuasa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita semua. Terima kasih. Shalom.